Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat ini. Udah pada sarapan belum? Udah kan? Semangat. Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Mohon ketua kelas untuk dibimbing. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga memiliki pemahaman yang bermanfaat. Kemudian ibu akan mengabsen ya. Yang pertama Rehan Al-Fadil, Muhammad Ihsan, Umar Abdul Fattah, Arkan Said Hauzan, Salwa Al-Jannah. Kok kayak nggak semangat Salwa? Fatia, Hasyifatun Nabila, Hafiza Adelia Aura, Cynthia Apriani. Kenapa Cynthia? Lagi nggak enak badan atau kayak mana? Kok nggak semangat? Zahira Alika. Alhamdulillah semua hadir ya dalam pembelajaran kali ini. Di mulai pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Pada hafal kan profil Pancasila? Hafal dong. Berdiri semua dulu. Kita nyanyi bersama-sama. Bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, yaitu tujuannya siswa-siswi dapat menjelaskan dan menerapkan makna iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum mulai pembelajarannya, Ibu ada nih pertanyaan pemantik. Pertanyaannya itu bagaimana perasaan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan, pikiran, dan niat kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ada yang bisa jawab? Hafijah? Bagaimana perasaan kita kalau Allah itu mengetahui semuanya?
tersembunyi, membuat kita merasa sangat dihargai dan diawasi dengan penuh kasih sayang, dan juga membuat kita sadar bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, agar kita terdorong untuk selalu membuat baik dan menjaga hati. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita Hafizah telah menjawabnya. Kita tuh harus merasa senang bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, ya kan? Agar kita selalu berbuat baik, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Kemudian nih, ada di buku kalian di gambar 21. Coba buka bukunya. Dibuka bukunya halaman 32. Ada kan? Ada gambarnya? Gambar apa itu? Kelompok 1, gambar apa itu? Ini. Gambar apa? Hah? Orang sedang berdoa. Ada lagi selain jawaban selain orang sedang berdoa? Ada lagi? Berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim. Ada yang bisa menjelaskan ini? Gambar ini? Bagus, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kelompok 1. Kelompok 3. Ada yang bisa jawab? Jadi pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwasanya penerapan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, yang beriman kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Dan kemudian jika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa? Kita juga harus menghayati sifat-sifat Allah dan bersikap kasih sayang. Jadi kalau kita berdoa itu harus tidak lupa menyebutkan nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah? Salah satunya bisa kita sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, agar kita pun memiliki rasa kasih sayang dalam diri kita. Paham? Udah paham kan tentang gambar tadi? Kemudian buka bukunya di halaman 33. Ada surah apa itu? Ada surah Al-A'raf ayat 180. Coba Fatia bacakan dulu surah Al-A'rafnya. Yang kuat Fatia, biar kawannya semua dengar. Agak kuat lagi. Kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. 180. Coba Ihsan baca artinya. Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang mau menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al Jadi ibu kasih waktu
5 menit untuk kalian kerja kelompok. Kalian cari apa makna dari Quran surah Al-A'raf ini ya. Kandungan isi dari Quran ini, surah ini ya. Kalian cari. Oke? Mulai bekerja kelompok. Dari jauh tadi. Nanti satu-satu Ibu suruh ini ya, presentasikan jawabannya ya. Perwakilan dari kelompok, oke? Nanti kalian pilih siapa ketuanya yang menjawab, oke? Udah dapat, udah siap? Udah? Coba kelompok 1. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Arkan? Coba jawab. Apa isi kandungan dari surah Al-A'raf ini? Hah? Isi dari surah Al-A'raf adalah Tentang Al-Quran yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang terbaik terbaik, yaitu as. Al-Asmaul Husna. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi salah satu yang tadi disebutkan kelompok 1, kalau kita mau berdoa, sebaiknya kita menyebutkan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Untuk kelompok 2, siapa yang mau jawab? Yang kuat, apa jawabannya? Tidak melalaikan Allah dan selalu memanggil Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Jadi dari pemaparan kelompok 2 bahwasanya kita harus selalu mengingat Allah. Tidak boleh melalaikan. Kelompok 3. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik yang menunjukkan keagungan dan kemahasempurnaannya. Maka dari itu berdoalah dengan menyebut nama baik Allah, Asmaul Husna. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi inti dari surah Al-A'raf ayat 180 bahwasanya kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah. Sampai sini paham? Kemudian Ibu kasih tugas lagi, tugas kedua. Kan ini tentang Asmaul Husna kan? Ini salah satu yang tadi Al-A'raf, salah satu surah tentang Asmaul Husna. Jadi tugasnya menuliskan atau mencari surah tentang Asmaul Husna. Itu boleh Al-Alim, boleh Al-Khabir, As-Sami. Yang penting masih berkesinambungan dengan Asmaul Husna. Kalian cari satu surah, tidak boleh sama ya. Ibu kasih waktu mau berapa menit? 10. Kalian cari kemudian kalian tulis ya di kertas. Paham? Di buku ada kan? Banyak kan surahnya kan? Udah dapat? Iya, boleh. Boleh yang ini, boleh yang ini, terserah kalian mau pilih yang mana. Arabnya ditulis. Arabnya ditulis beserta artinya. Ya. Setelah itu nanti dikumpulkan ke depan. Ini bodoh, ini. Bu ini kalau Al-Alim ininya berarti Arab kita ini. Iya. Di sini ditulis ya. Kalian udah dapat? Boleh, nanti ditulis di sini ya. Udah dapat? Kalian yang mana? Nggak boleh sama loh. Udah dapat? Ini banyak. Ini tadi kelompok 3 udah. Ini kelompok 2. Ini banyak dari Al-Basir. Nanti kalian tulis di kertas.
Oke. Sini. Di sini, ini dilepaskan aja. Tulis di sini, di belakang sini ya, yang kosong. Tulis. Nanti buat dari kelompok 1. Atasnya kelompok 1 namanya ya, kelompok 2. Buat kelompok 2 siapa namanya? Udah kalian tulis ayatnya, artinya sekalian kesimpulan dari yang kayak tadi, kayak surah Al-A'raf. Bisa dicari ya. Boleh dari buku, boleh dari elektronik. Yang penting dicari kesimpulannya. Udah dapat? Iya, satu nulis, satu lagi cari kandungannya. Iya, ini ditulis semua. Habis itu artinya, habis itu nanti di sini tafsirannya, kandungannya. Yang kayak tadi, kok tadi surah Al-A'raf tadi kan ada kan? Ada yang nulis, ada yang nyari ininya. Tafsirannya, kandungan dari surah ini kan? Al-Mulk kan? Nanti dijelaskan apa isi dari surah ini. Yang kayak tadi, kayak Al-A'raf kan tadi isinya tentang ini kan? Selebihnya kalian cari yang tentang surah Al-Mulk. Satu orang nulis, satu orang juga cari tafsirannya atau isi kandungan dari surah apa kalian itu? Dicari. Apa? Ada yang susah? Hah? Apa? Ada yang susah? Ada di situ jawabannya. Udah dapat kandungan surahnya? Ada di buku? Ada nggak? Dapat nggak? Kalian surah ini tadi? Yang ini? Ada isi kandungannya? Kalau ada HP boleh tengok dari HP, cari isi kandungannya ya. Sudah selesai?
Kelompok 3 udah siap? Apanya lagi yang belum? Banyak lagi? Kiranya Arab gak kaya tuh, Bu. Udah mau siap kelompok 2? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah? Kelompok 2 bisa dijelaskan? Siapa yang mau mewakili? Salwa? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang surah apa ini, ayat berapa, dibilang. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan surat Al-Mulk ayat 14. Pada surah Al-Mulk ayat 14 menjelaskan tentang apa tadi, udah dicari kan? Ini disebutkan. Tentang Ulanginlah. Pada surah Al-Mulk ayat ayat 14 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk isi hati, perkataan dan perbuatan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 3? Sudah? Siapa yang mau menjelaskan? Artinya aja disebut. Yang kuat ya. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 disebut namanya. Gak usah. Langsung baca. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib, sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Itu surah apa? Surah Al-Alim. Al-Alim ayat Al-Alim atau Al-An'am? Al-Alim. Al-Alim. Surah Al-An'am ayat 80. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Bisa kasih tepuk tangannya untuk kelompok 3. Kelompok 1 udah siap? Udah, tentang surah apa? Ayat? Coba dibacakan dulu kesimpulannya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kesimpulan dari surah apa ini? Kami menjelaskan kesimpulan dari surah Al-Isra ayat 1. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya kepada seluruh makhluk hidup. Bahwasanya Allah itu agung ya kan, besar. Karena Allah yang paling besar di dunia ini. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Itu kan isi kandungannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bisa dikumpul. Kumpulkan. Terima kasih.
Kelompok 1 tentang Al-Isra ya, ayat 1. Untuk tulisan ayatnya rapi, jelas. Kemudian untuk kesimpulannya agak kurang jelas ya ditulis ya. Jadi Ibu kasih nilai 90. Ini untuk kelompok 2. Ayatnya rapi, bagus. Ada artinya, juga ada kesimpulannya. Jadi Ibu kasih nilai 100. Untuk kelompok 3 pun ayatnya rapi, bagus. Tapi di sini artinya nggak ditulis ya, cuman kandungannya. Jadi Ibu kasih nilai 90. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang udah kalian pahami tentang Asmaul Husna ini? Apa yang udah dipahami? Udah pada paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang tadi udah dipelajarin, apa yang udah dipahamin? Menggambarkan nama dan sifat-sifat Allah yang agung dan sempurna. Bagus, menggambarkan sifat-sifat Allah yang agung. Ada lagi? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah Asmaul Husna menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna, karena Allah Maha sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Allah. Kemudian meneladani sifat Allah membentuk kepribadian yang baik. Jadi setelah kita mempelajari, kita harus menerapkan ke dalam diri kita pada kehidupan sehari-hari. Kayak kita menjadi penyayang, ya kan, lemah lembut. Harus kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari kan. Bahwasanya kita memang meneladani dan mempercayai sifat-sifat Allah. Kemudian menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita, apa? Kita pun baik, orang lain pun baik kepada kita. Udah paham semua? Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita membaca surah Al-Asr ya. Pada hafal kan? Mari sama-sama kita membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fil amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar ya.
Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi